Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wicak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perencanaan listrik dasar pada ruang server kampus nasional. Nah, sebelum kita masuk untuk presentasi, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alika Cahaya Kaisa. Saya Anas Meilia Khadijah. Saya Insania Cahya Wiguna. Dan saya Nur Halimah. Baik, kita akan langsung masuk ke presentasinya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini terdapat Dena hasil dari ruang server yang telah kami buat. Di sini terdapat 16 rak server, lalu terdapat tiga core switch, 2 router, lalu ada 2 SAN, kemudian terdapat 8 lampu LED, lalu ada smoke detector dan terdapat AC juga. Tidak lupa juga di sini ada terdapat untuk pemadam kebakaran, misal ada troubleshooting atau semacamnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram tata letak instalasi listrik di ruang server kampus nasional. Gambar tata letak fungsinya agar seorang instalator dapat mengetahui komponen yang diperlukan dalam instalasi dan posisi setiap komponen tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemasangan. Dalam diagram tata letak ini, kita akan membahas tentang tata letak instalasi listrik. Pada ruang kontrol terdapat 2 lampu, kemudian terdapat 2 kotak kontak. Untuk di ruangan servernya sendiri terdapat 6 lampu, kemudian untuk setiap raknya terdapat 1 kotak kontak. Jadi karena raknya ada 16, jadi terdapat juga 16 kotak kontak untuk rak server. Kemudian di sini terdapat 1 kotak kontak untuk 1 AC, dan untuk AC yang berada di dekat CCTV itu menggunakan kotak kontak yang memiliki dua kotak kontaknya. Jadi untuk yang ini berdua dengan CCTV, kemudian kotak kontak ini untuk AC, ini juga untuk AC, kemudian ini juga untuk CCTV dan AC. Untuk kotak-kotak yang ini digunakan untuk AC ini, kotak kontak yang ini untuk AC yang di tengah, dan ini untuk AC, kotak kontak ini untuk AC yang paling ujung. Kemudian terdapat kotak kontak yang ini untuk AC dan CCTV, yang di tengah juga untuk AC dan untuk AC, sebelahnya lagi untuk CCTV dan AC, dan terakhir ada kotak kontak untuk AC. Untuk karena di sini SAN ada 2, NAS 2, dan UPS ada 3, maka stop kontaknya berjumlah sesuai dengan jumlah dari SAN, NAS, dan UPS-nya. Selanjutnya saklar sebenarnya ada di sini. Untuk saklar seri ada di sini untuk ruang kontrol, dan kemudian ada saklar ganda untuk di ruang server. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga ada perkiraan diagram satu garis instalasi listrik di ruang server kampus nasional. Diagram garis tunggal bertujuan agar instalator dapat mengetahui jalur pemasangan pengantar ke setiap komponen serta jumlah pengantar yang melewati jalur tersebut. Nah, dari MCB, kabel fasa akan masuk pada setiap saklar yang ada pada ruangan ini.
Kemudian kabel fasa akan masuk ke semua perangkat elektronik. Kabel netral akan masuk ke semua perangkat elektronik kecuali pada saklar. Kemudian ada diagram pengawatan instalasi listrik di ruang server kampus nasional. Diagram ini memungkinkan seorang instalator untuk mengetahui secara detail kabel yang akan dipasang dan komponen lain yang akan digunakan. Pada diagram ini terdapat kabel berwarna merah yang menyimbolkan kabel fasa. Kabel fasa sendiri itu dari sumber listrik akan masuk ke MCB. Dari MCB akan masuk ke saklar, kemudian masuk ke seluruh perangkat elektronik. Kemudian yang kedua ada kabel berwarna biru. Kabel berwarna biru ini menyimbolkan kabel netral. Kabel netral berasal dari sumber PLN, kemudian akan masuk ke setiap perangkat elektronik, namun tidak akan memasuki saklar. Yang ketiga ada kabel ground yang disimbolkan dengan warna hijau. Kabel ground ini bertujuan sebagai pengaman ekstra pada sambungan instalasi listrik. Jadi kabel ground itu tertanam di lantai atau di tanah. Pada diagram ini kabel ground itu menyambungkan dari semua kotak-kontak yang ada di ruang server dan ruang kontrol. Baik, selanjutnya berikut merupakan daftar rekapitulasi daya di ruang server kampus nasional. Yang pertama ada rak server. Di sini kami memakai Dell Power Edge R740 yang mengonsumsi daya 750 watt. Kemudian ada core switch yang kita pakai Cisco Catalyst 9500 yang mengkonsumsi 300 watt. Kemudian ada router. Kita menggunakan Mikrotik CCR 1072 IG8S Plus. Di sini dia mengkonsumsi 70 watt. Kemudian terdapat SAN MC Unity 400-an mengkonsumsi 500 watt. Kemudian ada UPS. Di sini memakai UPS ProLink Pro 1201 SFCU ya, dan seterusnya mengkonsumsi 1200 watt. Kemudian terdapat CCTV dengan merek Hikvision DS2CD2145FWD dengan konsumsi 6 watt. Kemudian terdapat AC atau air conditioner menggunakan merek GRI 1PK standar dengan konsumsi 735 watt. Kemudian terdapat lampu yaitu TL LED EcoFit T8 mengkonsumsi 16 watt. Kemudian terdapat smoke detector notifier FSP 851 dengan 32 watt. Ya, dan total keseluruhan yang ada di ruang server ini membutuhkan 25.947 watt. Ya, maka apabila dihitung arus listriknya, maka total daya dibagi dengan tegangan PLN dan hasilnya akan menghasilkan 117,94 ampere. Dan kuat antar arusnya, total daya dibagi tegangan PLN dikali cos P, maka hasilnya akan 100 ampere, seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.